Kata beliau, fal bukhlu samratu asyuhi. Pelit ya, pelit itu adalah buah dari syuh. Jadi biang kerok istilahnya apa bahasa lembutnya, biang sumber dari orang yang pelit setelah dia mendapatkan hartanya adalah penyakit syuh. Syuh dulu. Jadi kalau orang sudah memiliki penyakit syuh pasti bakhil. Pasti bakhil. Kenapa? Pasti bakhil. Kenapa? Dia nggak miliki apa, dia nggak punya apa-apa saja dia sudah pelit. Gitu. Maksudnya dia mengharapkan punya orang lain, bagaimana bisa dia miliki. Jadi ketika dia dikatakan syuh, pasti sudah bakhil. Maka kata beliau, pelit itu buah dari kikir. Bingung nggak ini? Jadi pelit saya ulangi lagi, gampangannya perbedaan antara pelit dan kikir kalau kita terjemahkan ke Indonesia. Kalau pelit itu menahan hartanya setelah dimiliki, ya kan? Kalau kikir atau dalam bahasa ini kita membahas secara hukum syariat ya. Kalau syuh atau syahih, dia berharap sekali ya, untuk mendapatkan harta orang lain. Bagaimanapun caranya, halal atau haram, pokoknya bagaimana harta dia ini bisa saya dapatkan. Nggak mau orang lain memiliki harta, memiliki kenikmatan. Paham di sini ya? Nah, dari kedua makna tadi, maka disimpulkan oleh beliau rahimahullah bahwasanya pelit itu sendiri buah anak dari syuh. Anak dari syuh. Kenapa? Karena sebelum dia pelit, sebelum dia bakhil, dia sudah punya penyakit syuh dulu. Dia sangat kepingin banget dapat harta dari orang lain. Ketika sudah didapatkan, karena di awalnya tadi sudah berharap banget untuk mendapatkan harta orang lain, ketika sudah didapatkan misal, ya otomatis apa? Hah? Pelit. Betul, paham nggak maksudnya? Jadi otomatis pelit. Saya ulangi lagi mungkin agak. Sebenarnya ada sebagian para ulama yang tidak membedakan antara pelit dan kikir, sama saja sebenarnya. Sama saja. Di sini ada perbedaan juga dari apa? Dari kalangan para ulama dan kalangan para ulama bahasa Arab tidak membedakan, maksudnya sama saja antara kikir dan pelit atau syuh dan bukhl. Jadi teman-teman sekalian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini belajar bahasa Arab, begitu kayanya ilmu agama. Ya. Kalau kita tinjau dari bahasa saja dulu, ya. Kalau kita tinjau dari segi bahasanya dulu aja. Kita bisa bahasa Arab nih, kemudian kita coba menelaah Al-Quran. Kita coba menelaah hadis Nabi SAW. Kita akan menemukan keajaiban, kehebatan bahasa yang Allah gunakan dan bahasa Nabi SAW yang beliau SAW gunakan di dalam hadis-hadisnya sahih. Ternyata banyak kandungan, ternyata banyak detail, ternyata banyak faedah, ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Karena apa? Problematika, permasalahan manusia ini sangat-sangat apa? Kompleks, sangat-sangat luas, banyak. Problemnya begitu banyak sekali. Tidak 1, 2, 3, tidak bisa dihitung. Manusia ini setiap tambah tahun, setiap tambah generasi, itu semakin diperbaharui permasalahannya. Terus bertambah dan bertambah. Nah, Islam walaupun muncul di Mekah dan di Madinah dan disampaikan ilmunya di zaman yang sangat jauh dari zaman kita saat ini, itu sudah dibahas apa yang kita rasakan saat ini sampai hari kiamat. Tidak ada yang tidak dibahas oleh agama kita. Itu tanda dan bukti bahwasanya yang mengajarkan syariat Islam, agama Islam, bukan manusia. Bukan manusia. Kalau manusia memiliki keterbatasan, ada batasan manusia itu. Oh, secara otomatis berarti siapa? Yaitu zat yang memiliki keluasan ilmu, zat yang memiliki ilmu yang sangat-sangat luas, banyak, tidak terbatas.
Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar motivasi saja ya. Apalagi kita ini di zaman pandemi. Terkadang orang di zaman pandemi ini malas pengajian dan seterusnya. Tidak ada usaha untuk cari cara yang lain ya, cari-cari cara-cara yang lain untuk belajar. Karena pengajian-pengajian mungkin sudah tutup atau sudah ditiadakan karena pandemi sangat mengerikan seperti ini. Sehingga banyak teman-teman ya, ikhwan dan akhwat yang semangat kajian menurun. Semangatnya menurun. Yang sebelumnya semangat sekali, nah ketika Allah berikan cobaan pandemi ini, akhirnya menurun. Tidak mencari cara-cara yang lain, jalan-jalan yang lain. Apalagi kita punya HP, bisa kita belajar di situ, kita buka ini, buka itu, streaming, belajar, kajian online, dan seterusnya banyak sekali. Nah ini memberikan semangat kepada kita semua ya. Jadi, kalau nggak salah pernah saya ceritakan juga, saya lupa juga apakah sudah atau belum, tapi tak mengapa, sekedar kita ulang walaupun kalau memang sudah. Jadi pengalaman ketika saya belajar di kelas, ya, ketika kuliah dulu, terkhusus pelajaran fikih dan akidah, ya, terkhusus pelajaran fikih dan akidah. Kalau dulu pelajaran fikihnya bersama Ustaz Dr. Arifin Badri dan akidah Ustaz Dr. Ali Musri Sanjan Putra. Kita di kelas belajar sama beliau ini, terkhusus sama beliau-beliau ini ya, fikih dan akidah. Belajar kita di kelas. Tidak sedikit dari teman-teman saya ketika saya noleh ke kanan, ke kiri, ke belakang, pada nangis ya. Pada menangis, padahal temanya tidak membuat tidak membuat orang sedih, nangis. Maksudnya tidak membahas tentang neraka, tidak membahas tentang surga, hanya sekedar belajar tentang hukum ini, hukum itu, tentang kebesaran Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Tapi kok di tengah-tengah jam kuliah saya lihat pada sebagian teman yang menangis, meneteskan air mata, tapi tidak kencang nangisnya ya, ditutup matanya sambil dilap-lap matanya, ada yang matanya merah dan seterusnya. Tapi nangis bukan karena dimarahin ya, bukan kena gigit semut, bukan. Maksudnya di situ saya ambil kesimpulan bahwasanya mereka menikmati, mereka sadar apa yang mereka dapatkan pada saat itu tuh betul-betul karunia luar biasa. Ilmu itu betul-betul mahalnya luar biasa, mulia sekali ilmu itu, lebih mulia harta yang Anda miliki. Ilmu, pengetahuan seorang muslim, muslimah terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi SAW, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sangat-sangat mulia, lebih mulia dari apa yang Anda miliki, dari harta yang Anda miliki, dari mobil mewah yang Anda miliki, dari rumah yang banyak yang Anda miliki, dari tanah yang Anda miliki, kebun yang Anda miliki, lebih mewah, lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ilmu tersebut masuk ke dalam benak sanubari hati seorang muslim muslimah, maka mereka merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan merasakan bahwa ini ajaran, ini syariat, ini aturan, dan ini hukuman bukan dari manusia. Bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Karena makhluk banyak kekurangan. Mereka benar-benar sadari bahwasanya ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menikmati begitu indahnya ketika hukum ini diamalkan. Begitu indahnya ketika amalan ini dikerjakan. Sehingga mereka meneteskan air mata. Maka kaum muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya nasihatkan bahwasanya setiap kalimat yang kita baca, kita pelajari, setiap hukum yang kita baca, yang kita pelajari dari agama Islam ini menentukan keadaan kita kelak pada hari kiamat. Camkan baik-baik ini kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Camkan kalimat ini baik-baik. Setiap kalimat, kata yang kita baca, yang kita pelajari, setiap hukum, setiap ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita telaah, itu akan menentukan, mempengaruhi keadaan kita kelak pada hari kiamat.
menentukan keadaan kita nanti di alam barzakh, di alam kubur kita. Seberapa banyak kita membaca, seberapa banyak kita mempelajari, menelaah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sebesar itulah pengaruh kebaikan terhadap kehidupan kita setelah kematian nanti. Maka semangatlah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak memungkinkan untuk kita selalu mengadakan pengajian dengan mengundang orang banyak. Tapi di situ banyak cara untuk kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keilmuan kita, bagaimana kita betul-betul mendapatkan kedudukan yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Tidak akan rugi waktu yang kita buang 1 jam, sehari 2 hari yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk kita membaca hukum-hukum Allah. Tidak akan merugikan diri kita, tidak akan menghancurkan dan menghinakan diri kita, tidak. Harus kita yakini bahwa kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita, insyaallah. Maka bersemangatlah kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimat. Mumpung Allah Subhanahu wa taala ataupun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hidup di dunia ini, tidak kepada mereka yang sudah meninggal dunia, yang mereka tidak mungkin lagi bisa beramal soleh, yang mana mereka juga tidak bisa lagi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah tutup buku, sudah tidak lagi bisa beramal. Maka kita yang saat ini Allah masih berikan kesempatan, Allah berikan kemampuan, waktu, kesehatan untuk kita gunakan meningkatkan kualitas keimanan dan keilmuan kita kepada, atau keilmuan agama kita